Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda, NIM 3 digit terakhir 124 dari kelas C Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Saya ingin menjelaskan tentang organ reproduksi pada ternak sapi betina. Yang pertama, di sini adalah korpus uteri yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio dan terjadinya implantasi. Sedangkan ini namanya ovarium yang berfungsi sebagai tempat untuk memproduksi sel telur dan menghasilkan hormon. Ini namanya infundibulum yang berbentuk seperti corong yang memiliki fungsi sebagai tempat menampung sel telur saat terjadinya ovulasi. Biasanya kalau sudah mati dia tertutup. Kalau pada sapi biasanya dia kecil karena oosit yang akan diovulasikan kecil juga. Ini adalah uterus atau biasanya disebut dengan rahim yang terdiri dari kornua uteri, korpus uteri, dan cervix uteri. Ini namanya kornua uteri, sedangkan ini namanya korpus uteri, sedangkan ini namanya cervix uteri. Kalau korpus uteri, dia berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio dan implantasi. Sedangkan kalau kornua uteri semakin banyak, karena pada sapi bukan termasuk hewan yang banyak anak. Dia kan cuma beranak satu atau enggak dua, jadi kornua uterinya agak pendek dibandingkan dengan babi. Karena dia banyak anak, jadi kornua uterinya panjang. Sedangkan pada cervix uteri itu dia berfungsi sebagai pintu yang akan menutup masuknya bakteri ke uterus. Sedangkan ini namanya vagina yang berfungsi sebagai tempat penumpahan spermatozoa dan jalannya partus. Ini namanya oviduct atau biasanya disebut dengan tuba fallopiae. Dia itu kecil sekali dan berkelok-kelok. Biasanya tuba fallopiae itu yang berfungsi sebagai transport sel telur dan spermatozoa, dan yang berfungsi sebagai tempat untuk pembelahan zigot. Pada tuba fallopiae juga terdapat ampula, UTJ atau uterus tubacencens, dan isthmus. Ampula dia berfungsi sebagai tempat untuk terjadinya fertilisasi. Kalau ini namanya badan kuning, saat dia bunting dia pasti akan membesar. Di sini juga terdapat ligamentum atau alat penggantung. Yang pertama itu mesosalping yang berfungsi sebagai penggantung uterus. Yang kedua yaitu mesovarium yang berfungsi sebagai alat penggantung ovarium. Sedangkan yang ketiga yaitu mesometrium yang berfungsi sebagai alat penggantung tuba fallopiae atau biasa disebut dengan oviduct. Pada saat spermatozoa diposisikan pada vagina, spermatozoa akan berenang di lautan yang luas. Siapa yang kuat, ia akan menang. Maka terjadilah fertilisasi, dan siapa yang tidak kuat, tidak akan terjadi fertilisasi. Nah, spermatozoa akan berenang sampai di ujung sini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait organ reproduksi pada ternak sapi betina. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan selamat pagi.